Shin Tae-yong didesak tinggalkan timnas Indonesia setelah kekalahan tragis, media Korea balik sindir. Apakah kalian sudah melupakan keajaiban yang pernah dibuat? Justin Hubner tak kenal lelah sebut bela timnas Indonesia lebih istimewa dibanding bermain di klub. Spekulasi mengejutkan. Media Vietnam dorong Erik ten Hag gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir siap tinggalkan kursi ketua umum PSSI. Tekanan kekalahan dari Jepang jadi pemicu evaluasi besar-besaran. Kevin Dix resmi pulang ke klub. Timnas Indonesia kehilangan pilar utama jelang laga krusial melawan Arab Saudi. Calvin Verdon optimis timnas Indonesia siap balas dendam lawan Arab Saudi, kemenangan 100% di depan mata. Tom Hayo optimis segala hal masih mungkin terjadi di grup C, timnas Indonesia siap bangkit lawan Arab Saudi. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong didesak tinggalkan timnas Indonesia setelah kekalahan tragis, media Korea balik sindir. Apakah kalian sudah melupakan keajaiban yang pernah dibuat? Desakan untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia semakin menggema setelah serangkaian hasil buruk yang membuat para penggemar kecewa berat. Dua kekalahan berturut-turut masing-masing dari Cina dan Jepang menjadi pukulan telak yang membuat peluang skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 nyaris mustahil. Kini timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen dan seruan #Stiot membanjiri media sosial. Namun di balik kekecewaan yang meluas ini, sebuah suara tegas muncul dari negeri asal sang pelatih, Korea Selatan. Media Nata dengan tajam menyoroti sikap fans Indonesia yang dianggap melupakan pencapaian luar biasa yang pernah diraih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Apakah kalian lupa bersyukur? Gerakan pengunduran diri ini mengejutkan. Kebijakan naturalisasi dianggap tidak ada artinya, tulis Nata dengan nada yang terasa menyindir keras. Media itu menegaskan bahwa di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, prestasi yang belum pernah tercapai sejak kemerdekaan. Apakah mereka sudah melupakan prestasi lolos ke babak tiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan? Fans Indonesia menyerukan Shin Tae-yong mundur karena performa buruk, tulis mereka lagi, seolah mengingatkan akan perjalanan panjang yang kini terancam terlupakan. Meskipun kritik dianggap hal yang wajar, Nata menilai tuntutan agar Shin Tae-yong mundur tidak sepenuhnya masuk akal. Tentu wajar jika kita tidak bisa menghindari kritik akibat kekalahan tersebut. Namun sulit memahami Shin Tae-yong menunjukkan performa yang tidak sesuai dengan kekuatannya, imbuh laporan itu. Lebih jauh, tudingan bahwa Shin Tae-yong gagal memaksimalkan potensi pemain naturalisasi juga mendapat pembelaan. Media Korea menyebut bahwa sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia masih kesulitan menjadi starter reguler di klub-klub Eropa. Meski telah mendatangkan sumber daya yang bermain di Liga Eropa dalam kurung naturalisasi, tidak banyak pemain yang aktif sebagai starter. Ada banyak pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain untuk timnya, tambah mereka lagi. Kini laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian terakhir yang mungkin menentukan nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Akankah ia mampu membalikan keadaan ataukah perjalanan sang pelatih akan berakhir di tengah kontroversi ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah Shin Tae-yong pantas dipertahankan atas semua jasanya atau saatnya PSSI mengambil langkah berani? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Justin Hubner tak kenal lelah sebut bela timnas Indonesia lebih istimewa dibanding bermain di klub.
Ketika berbicara tentang Justin Hubner, satu hal yang tak bisa disangkal adalah semangatnya yang luar biasa setiap kali membela timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun yang kini bermain untuk Wolves U21 ini telah mencatatkan 11 penampilan bersama skuad Garuda, termasuk menjadi starter dalam laga melawan Jepang pekan lalu. Meski harus bolak-balik Inggris-Indonesia dengan jarak ribuan kilometer, Hubner mengaku tak pernah merasa lelah. Baginya, tugas membela timnas Indonesia adalah momen yang lebih istimewa dibandingkan bermain untuk klubnya. Tidak terlalu. Saya pikir untuk saya sama saja. Mungkin untuk saya lebih istimewa ketika saya harus membela timnas Indonesia dibanding saat kembali ke klub saya, ujar Hubner dengan penuh antusias seperti dilansir dari Bola Sport. Namun Hubner juga menyadari bahwa membela timnas bukanlah tugas yang mudah. Ia harus menghadapi tekanan besar dari para supporter yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap skuad Garuda. Saat ini tekanan juga lebih tinggi di timnas dibandingkan di klub saya. Jadi saya merasakan tekanannya, tapi tetap menikmatinya. Setiap saya kembali ke Indonesia, saya sangat menyukainya. Saya ingin berjuang untuk semua orang, ungkapnya. Keistimewaan membela timnas Indonesia juga membuat Hubner merasa betah setiap kali berada di tanah air. Meski jadwalnya padat, ia mengaku ingin lebih lama tinggal di Indonesia jika ada kesempatan. Iya, saya bahagia ketika saya kembali ke Indonesia. Kadang-kadang saya berharap saya bisa tinggal di sini lebih lama. Tapi kemudian saya harus kembali ke Inggris lagi, tutup Hubner dengan nada haru. Semangat Justin Hubner untuk terus memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia patut diapresiasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah dedikasi Hubner bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda lainnya? Tulis komentar Anda di bawah ini. Spekulasi mengejutkan. Media Vietnam dorong Erik ten Hag gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Desakan agar Shin Tae-yong meninggalkan kursinya sebagai pelatih timnas Indonesia semakin memanas usai kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam situasi ini, nama besar seperti Erik ten Hag, mantan manajer Manchester United, mendadak mencuat sebagai kandidat pengganti yang dinilai ideal oleh media Vietnam. Media Vietnam The Thao 247 mengemukakan alasan kuat mengapa Erik ten Hag cocok memimpin skuad Garuda. Komposisi timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi asal Belanda menjadi salah satu poin utama. Bahkan dua pemain baru asal Belanda, Ole Roemeny dan Mauro Zylstra, dikabarkan segera bergabung untuk memperkuat lini serang skuad Merah Putih. Erik ten Hag tiba-tiba dinominasikan menjadi pelatih timnas Indonesia, tulis media tersebut. Dengan kebijakan naturalisasi saat ini, timnas Indonesia dapat menurunkan seluruh pemain naturalisasi dari Belanda. Memilih pelatih Belanda yang memahami sepak bola Belanda sangatlah mungkin imbuhnya. Kehadiran Erik ten Hag dinilai mampu menjembatani kendala bahasa yang selama ini menjadi hambatan Shin Tae-yong. Selain itu, gaya kepelatihannya yang sudah teruji di Eropa diyakini mampu memaksimalkan potensi pemain naturalisasi Indonesia, terutama mereka yang berkarier di liga-liga Belanda. Namun, spekulasi ini tidak lepas dari tantangan besar. PSSI baru saja memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Jika pelatih asal Korea Selatan ini dipecat, PSSI harus membayar kompensasi besar, belum lagi tantangan membangun ulang tim dari nol. Menariknya, Erik ten Hag saat ini sedang menganggur setelah dipecat dari Manchester United. Dengan pengalaman internasionalnya, apakah ia benar-benar sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan timnas Indonesia? Atau justru mempertahankan Shin Tae-yong adalah langkah terbaik? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Erik ten Hag layak menggantikan Shin Tae-yong? Tulis komentar Anda dan mari kita diskusikan.
Erick Thohir siap tinggalkan kursi Ketua Umum PSSI. Tekanan kekalahan dari Jepang jadi pemicu evaluasi besar-besaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan lantang menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya usai kekalahan menyakitkan Timnas Indonesia 0-4 dari Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam suasana emosional di ruang ganti Timnas Indonesia, di mana Erick mengakui kekalahan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawabnya. Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Erick terlihat berbicara kepada para pemain dengan nada penuh introspeksi. Jika pemain dan pelatih tak percaya pada proyek besar ini, saya siap mundur, ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Kekecewaan atas kekalahan telak. Erick mengakui bahwa Jepang adalah tim kelas dunia, tetapi dia berharap skuad Garuda setidaknya mampu memberikan perlawanan yang lebih terhormat. Kita tahu mereka lebih kuat, tapi harapan itu harus ada. Kalau kalah setidaknya 0-2, bukan 0-4 seperti ini, katanya. Kekalahan dari Jepang semakin menekan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih, sementara skuad Garuda kini terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya 3 poin dari 5 pertandingan. Evaluasi besar-besaran menanti. Erick menegaskan bahwa usai pertandingan melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, evaluasi besar akan dilakukan. Proyek besar PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia, termasuk naturalisasi pemain, akan menjadi fokus utama. Meski banyak pemain keturunan sudah memperkuat timnas, performa mereka belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi. Kalau proyek ini tidak dipercaya, selesai sudah. Tapi saya bukan tipe pemimpin yang mudah menyerah, ujar Erick. Tekanan target yang gagal terpenuhi. Dalam 2 laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia juga gagal memenuhi target kemenangan. Hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan dari Cina menjadi pukulan berat. Erick mengaku kecewa karena laga-laga tersebut seharusnya bisa dimenangkan. Yang saya tidak suka adalah ketika kita bermain tidak maksimal, apalagi di game-game yang mestinya bisa kita menangkan, tegas Erick. Harapan di tengah kegagalan. Meskipun menghadapi tekanan besar, Erick tetap menunjukkan semangat juangnya. Dia mengingatkan bahwa meski perjuangan tidak mudah, penting untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik. Saya tantang pelatih dan pemain untuk introspeksi diri. Saya selalu mencari target dan jika tidak tercapai, saya siap mempertanggungjawabkannya, pungkasnya. Apakah pernyataan Erick ini akan menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia? Atau justru menjadi awal dari perubahan besar di tubuh PSSI? Kita nantikan bersama. Kevin Dix resmi pulang ke klub. Timnas Indonesia kehilangan pilar utama jelang laga krusial melawan Arab Saudi. Berita mengejutkan datang dari skuad Timnas Indonesia. Bek andalan Kevin Dix dipastikan absen dalam laga krusial melawan Arab Saudi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain FC Copenhagen tersebut telah dipulangkan ke klubnya setelah kondisi cederanya tak memungkinkan untuk tampil. Kami sudah berdiskusi dengan Kevin dan tim dokter. Dia memilih kembali ke klub untuk melanjutkan terapi, ujar manajer Timnas Indonesia Sumarji dalam wawancara live Senin. Cedera menghantui Shin Tae-yong kehilangan opsi utama. Cedera yang dialami Kevin Dix menjadi kabar buruk bagi pelatih Shin Tae-yong. Absennya sang wingback kanan membuat lini belakang Indonesia harus beradaptasi lagi. Sebelumnya, Kevin tampil apik dalam laga melawan Jepang, meskipun hasil akhirnya mengecewakan bagi timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah mengonfirmasi kabar ini. Kevin masih cedera, tidak bisa bermain melawan Arab Saudi, tegas Erick. Siapa pengganti Kevin? Dengan absennya Kevin, Shin Tae-yong memiliki beberapa opsi di posisi wingback kanan.
Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jakob Sayuri, dan Eliano Reijnders menjadi kandidat utama untuk menggantikan peran pemain FC Copenhagen tersebut. Namun tantangan besar menanti mengingat Arab Saudi dikenal memiliki serangan cepat dan tajam. Laga hidup mati di SUGBK. Pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Laga ini tak hanya menentukan peluang Garuda di grup C, tetapi juga menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan strategi dan kedalaman skuadnya. Apakah absennya Kevin Dix akan menggoyahkan kekuatan timnas Indonesia? Atau justru menjadi peluang bagi pemain lain untuk bersinar? Kita tunggu aksi Garuda di SUGBK. Calvin Verdonk optimis timnas Indonesia siap balas dendam lawan Arab Saudi, kemenangan 100% di depan mata. Setelah kekalahan pahit dari Jepang dengan skor telak 0-4, timnas Indonesia menunjukkan semangat pantang menyerah. Dalam persiapan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Calvin Verdonk mengungkapkan bahwa skuad Garuda telah melakukan evaluasi mendalam dan siap bangkit. Kami dalam kondisi baik, sudah bangkit dari kekalahan Jepang, ujar pemain NEC Nijmegen itu penuh percaya diri saat diwawancarai di Jakarta, Minggu malam. Dari kekalahan ke kebangkitan, evaluasi menyeluruh timnas. Skuad Garuda telah melakukan refleksi setelah kekalahan memalukan dari Jepang. Verdonk menegaskan bahwa mereka kini semakin kompak, solid, dan fokus untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Kami berbicara satu sama lain, mendukung, dan merefleksikan hasil melawan Jepang. Sekarang, kami lebih kuat dan bersatu. Itu adalah hal terpenting, kata Verdonk. Kenangan manis di Jeddah, motivasi tambahan di Jakarta. Pada pertemuan pertama melawan Arab Saudi di Jeddah, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 1-1, sebuah hasil yang membakar semangat Verdonk dan kawan-kawan. Kali ini bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan dukungan penuh supporter, mereka yakin kemenangan adalah target yang realistis. Saya pikir kami tampil baik di Jeddah. Sekarang main di kandang dengan dukungan fans, kami punya kans lebih besar. Kami harus mengejar kemenangan 100%, tegas Verdonk. Target maksimal, raih 6 poin. Skuad Garuda menyadari pentingnya pertandingan ini dalam menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Verdonk dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan atas Arab Saudi adalah harga mati. Kami harus meraih 6 poin sekarang. Ini bukan hanya soal laga, tetapi soal menunjukkan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level tinggi, tutupnya dengan optimisme tinggi. Apakah Garuda akan terbang tinggi di SUGBK? Semua mata tertuju pada laga krusial ini. Tom Hayo optimis segala hal masih mungkin terjadi di grup C. Timnas Indonesia siap bangkit lawan Arab Saudi. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hayo, tetap menunjukkan sikap optimistis meski skuad Garuda berada dalam situasi sulit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga krusial melawan Arab Saudi pada Selasa, ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan segala kemungkinan masih terbuka. Harapan di tengah keterpurukan. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang, Indonesia kini berada di posisi terakhir grup C dengan selisih 3 poin dari Cina yang berada di peringkat keempat. Namun Tom Hayo menolak menyerah dan percaya bahwa timnya masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan. Yang terpenting sekarang adalah kami harus tetap kuat setelah kalah. Kami berusaha keras berlatih dengan baik demi pertandingan besok. Di grup ini segala hal masih mungkin terjadi, ujar pemain Almere City itu saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan fans kunci kebangkitan.
Tom menyadari betapa besar peran dukungan supporter dalam menghidupkan semangat tim saat bermain di kandang. Ia berharap puluhan ribu penggemar Garuda kembali memadati SUGBK untuk memberikan energi tambahan bagi tim. Saya rasa dengan adanya dukungan, kita bisa berjuang bersama. Kami akan memberikan segalanya di lapangan dan kami butuh semangat para penggemar untuk menjaga harapan ini tetap hidup, ungkapnya penuh harap. Pelajaran berharga dari Jepang. Meskipun kalah dari Jepang, Tom menyoroti bahwa di awal pertandingan, Indonesia sempat mampu mengimbangi permainan tim yang langganan tampil di Piala Dunia itu. Ia yakin pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Arab Saudi. Di menit-menit awal melawan Jepang, kami menunjukkan bahwa kami mampu bermain. Sayangnya kami gagal mempertahankan performa itu hingga akhir. Besok kami akan menunjukkan hasil persiapan kami, tegasnya. Perjuangan belum berakhir. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi skuad Garuda di grup C. Setelah pertandingan ini, Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa yang akan dimainkan pada 2025, memberikan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan poin. Semua kemungkinan masih terbuka. Kami fokus untuk memberikan yang terbaik besok dan menjaga asa untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tutup Tom penuh optimisme. Bisakah tim Garuda bangkit dan menghidupkan peluang di grup C? Semua mata tertuju pada laga melawan Arab Saudi.